Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang baru ini, di saat kita memasuki hari ke-30 di bulan Mei tahun 2023, kita patut naikkan syukur kepada Allah Sang Halik, karena kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia-Nya. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan lewat doa dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami datang mengangkat syukur dan hormat kepada-Mu atas segala anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Mensyukuri anugerah Tuhan yang indah di hari ini. Kami rindu membaca Alkitab dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan mampu mewujudkan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini Selasa 30 Mei 2023 terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Tema renungan di pagi ini, hiduplah dituntun Roh. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Selasa 30 Mei 2023, terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tema renungan di pagi ini, hiduplah dituntun Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, semua orang percaya yang berjumlah 120 orang itu, antara lain murid-murid Yesus, berkata-kata dalam bahasa yang berbeda-beda. Sungguh ajaib. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa dari masing-masing orang yang berkumpul waktu itu. Mereka berkumpul untuk menyaksikan dan merasakan keajaiban Tuhan Allah. Orang-orang banyak yang menyaksikan itu bingung dan sulit mempercayai apa yang terjadi, sebab hal itu di luar nalar, tidak masuk akal, tetapi nyata. Begitulah hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia pasti mampu melakukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti para rasul yang dipenuhi Roh Kudus, demikian pun jika kita hidup dipenuhi Roh Kudus dan terus berkarya dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, maka sesuatu yang luar biasa dapat terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita dipenuhi Roh Kudus, karena hidup yang dipenuhi Roh Kudus, tanda-tandanya ialah akan terus menjaga kekudusan hidup sesuai firman Tuhan.
Karunia Roh Kudus telah kita terima sejak dibaptis seperti kata Petrus. Kata Rasul Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Rasul Paulus menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Roh Kudus telah ada dalam hidup kita. Sebab itu jagalah kekudusan hidup dan lakukanlah kehendak-Nya. Dengan demikian akan semakin banyak orang menerima dan percaya pada Yesus Kristus dengan meneladani cara hidup kita yang kudus. Hendaklah Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan akan boleh hidup dalam kekudusan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami keajaiban dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami menjaga kekudusan hidup dalam melaksanakan amanat-Mu, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang demi keagungan-Mu. Ya Tuhan, untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan, tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar kami tetap dengan penuh sukacita menjalankan tugas pekerjaan kami di hari ini. Dan kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh mengerjakannya dengan baik, penuh semangat, dan berbuahkan keberhasilan. Bahkan hal-hal besar yang Tuhan sediakan buat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.